Saksikan di Movie Freak. Alright, Smart Viewers ya, di Movie Freak bersama gue Nathan dan Gua Mika. Yes, dan sekarang kita akan bahas mengenai Sonic yang baru rilis, tapi tidak akan kita review ya. Kita nggak review kali ini. Kali ini kita akan membahas kira-kira karakter-karakter apa, siapa yang akan wajib harus pastinya direalisasikan oleh Paramount Pictures ya. Bener. Untuk menampilkan karakter-karakter baru. Kan di film 2 ini udah ada Ada Knuckles, ada Tails juga kan. Ada Knuckles dan Tails diperkenalkan gitu ya. Knuckles gue lumayan mencintai ya. Jadinya akhirnya lumayan seneng gue. Apalagi yang isi suara berat banget lagi. Walaupun agak sedikit konyol-konyol gitu sebenarnya dia. Kayak karena dia kuat tapi bego ya. Kayak dia gampang banget percaya sama orang. Gampang bisa ini ya, gampang ditipu-tipu dikit gampang ya. tipu dia. Tapi gitu sih guys. Jadi di sini ada 3 karakter yang pengen kita kasih tahu ya, Mik. Dan untuk di karakter-karakter ini sendiri mestinya sudah ada sedikit teaser-teasernya di post credit sih. Bener. Di dalam film Sonic kedua Nanti ini. bakal kita jelasin juga siapa itu. Pastinya. Mestinya teman-teman juga udah bisa ngecer-cer dikit nih kayak kan Knuckles sama Tails sudah keluar nih. Kira-kira siapa yang berikut keluar? Yang nggak jauh nggak bukan sih. Bener. Itu dia. Nah, dari yang pertama dulu nih, kita berharap semoga ada siapa nih, Mi? Kita yang pertama berharap banget ada si Amy Rose ya. Amy Rose. Mantap. Love interest dari Betul, Sonic. Love interestnya dari Sonic. Ini kan dia doi sebenarnya di awalnya tuh di ceritanya tuh di pertama kali dia muncul di game tuh Sonic CD. Sonic CD gitu kan. Nah, itu tahun 93 kalau nggak. Tahun 93. Wah, hafal banget kayaknya. Sampai segitunya ya. Buset, gokil. Nah, si Amy ini sebenarnya kan juga dia tuh awalnya sebenarnya bisa memunculkan karakter lain juga, yaitu adalah nanti karakter yang akan kita bahas di orang kedua. Orang kedua ya. Nah, dia konfliknya tuh mulainya tuh dari situ. Jadi yang dari yang gue lihat juga di game, sebenarnya gue nggak main untuk yang Sonic CD. Cuman game-game Sonic yang lain memang gue mainin. Nah, di Sonic CD itu kan diceritanya kalau misalnya si Amy ini adalah orang yang ketemu sama Sonic terus kayak langsung ya bisa dibilang jatuh cinta pada pertama. Iya, benar. Gitu kan. Jadi kayak demen banget nih gitu sama si Sonic gitu, terus akhirnya nempel mulu kayak apa ya? Physical touch itu kayak nomor 1 gitu kalau ngomongin. Dia physical touch banget, love language-nya. Love language tuh kayaknya nomor 1 ya. Kayak gitu. Dan kalau dari pendapat lu sendiri kenapa harus ada Amy juga nih? Soalnya setahu gue tuh si Amy ini kan emang dia suka suatu hal yang keberuntungan, magis. Emang di ceritanya tuh si Amy pertama kali ketemu Sonic karena dia kan suka main tarot ya. Iya, betul. Jadi dia kayak dapat tarot dan diramalkan emang harus ketemu Sonic gitu. Harus ketemu Sonic. Iya, kayak udah ditakdirkan gitu. Jadi akhirnya dia percaya banget kan. Tapi setelah lihat Sonic emang dia lihat Sonic tuh sebagai sosok pahlawannya dia gitu. I see. Jadi makanya memang dia attach banget sama Sonic. Iya. Nah, itu dia maksudnya menurut gue juga bisa dibilang ya jadi salah satu konflik nanti di game berikutnya. Mungkin bisa jadi kan ketemu nih kayak mungkin Sonic kan sebenarnya di film ini udah digambarkan banget kalau misalnya dia merupakan seorang hero gitu. Hero ya. Sudah akhirnya hero bener-bener gitu kan. Kalau sebenarnya kan di film sebelumnya mungkin ya hero ya jadi-jadian aja kayak lagi at the moment gitu. Tapi sekarang udah memang diakui bahwa doi ini adalah hero gitu kan. Ya udah mungkin siapa tahu si Amy ini mungkin salah satu orang yang mungkin ngelihat kayak si Sonic ini, kayaknya gue jadi fan banget nih, siapa tahu kan akhirnya mulai dari situ kan. Tapi memang sebenarnya kalau di gamenya sendiri yang gue tahu tadi kan Mika udah bilang kalau misalnya berhubungan dengan tarot kan, kalau bisa ada hubungan juga. Ya ini juga sebenarnya kalau misalnya kita bilang dia ada kekuatan sebenarnya berhubungan dengan psikis juga. Psikis ya. Yang paling aneh sebenarnya jujur aja ini membahas sedikit mengenai Amy-nya. Masa di salah satu game itu dia bisa jadi invisible gitu. Wah, emang macam-macam sih. Emang macam-macam. Tapi enaknya mungkin kalau jadi invisible akhirnya bisa ya mungkin stalking Sonic kan gitu. Mungkin invisible gitu kan. Gue nggak tahu nanti akhirnya penggambaran dalam film tuh seperti apa. Iya. Gitu. Tapi kalau ngomongin Amy lagi sebenarnya yang lu harapkan kenapa tuh kira-kira Mik? Kenapa harus ada Amy lagi sih? Sebenarnya yang pengen gue lihat tuh selama ini kan kita dari Sonic filmnya yang pertama kedua itu kita selalu diliatin kayak persahabatannya dia sama manusia. Bener. Terus sama sekarang nanti sama Knuckles sama Tails juga kan. Nah ini kita belum lihat dari sisi romansanya. Romansanya, ya betul. Jadi kita ya setidaknya diliatin dikit lah. Gimana kalau
dia cara menghadapi sisi itu gimana? Sisi gitu. lembutnya Sonic, sisi lembutnya gitu Sonic ya, yang nanti kira-kira akan hanyut gitu. Sebenarnya benar. digambarin juga kan di sini sebenarnya Sonic lumayan masih jadi anak gitu ya. Anak, iya. Maksudnya secara Anak-anak. umur ya, secara umur tuh secara Benar. mental juga dia masih anak karena memang disebutkannya seperti itu. Nanti mungkin siapa tahu akhirnya bertemu dengan Amy mungkin proses pendewasaan. Pendewasaan. Nah, itu mungkin yang berikutnya bisa jadi karakter development gitu kan. Benar. Soalnya kalau ini udah sebenarnya Amy kan dari dulu sebenarnya di gamenya tuh selalu digambarkan kalau misalnya dia suka sama Sonic kan. Iya, tapi Sonic tuh selalu kayak nggak gitu mau, kan. iya. Tapi akhirnya guys sudah dikonfirmasi dalam salah satu interview disebutkan oleh sang kreatornya bahwa sebenarnya itu Sonic itu demen sama Amy juga, cuman malu untuk menyatakan. Iya, itu dia. Nah itu mungkin pacar-pacaran lah ya. Pacar-pacaran. Nanti mungkin siapa tahu akan ya kita lihat aja mungkin siapa tahu di film berikutnya gitu ya. Nah itu dia si Amy Rose. Jadi Amy semoga ada di film-film selanjutnya gitu ya. Nah yang kedua ini tadi kan udah ngomongin love, sekarang kita ngomongin hate-nya. Nah ada siapa nih Mik? Di sini ada Metal Sonic ya. Sebenarnya Ada kita Metal kenapa taruh Metal Sonic kedua ini karena dengan adanya Amy Rose itu bisa jadi jembatan juga munculnya si Metal Sonic. Metal Sonic. Gitu. Betul banget gitu. Nah, gue pengen ngelurusin juga ya. Jadi tolong dibedakan guys. Di sini ada Metal Sonic, ada Mecha Sonic. Iya. Pokoknya tuh yang Sonic yang berhubungan dengan kayak android, robot-robot gitu sebenarnya lumayan banyak penggambarannya. Bener. Tapi itu tuh kayak misalnya di game nih, Mecha Sonic itu cuman boss battle aja, kayak salah satu levelnya gitu. Tapi Metal Sonic tuh as a karakter yang akhirnya dimunculin tuh di beberapa game tuh ya orang yang sama Ya gitu. pasti ada karakter developmentnya gitu Karakter lah. develop, Ya. ada karakter arc-nya sendiri gitu. benar. Nah ini Metal Sonic ini tuh tadi kan Mika udah bilang kalau misalnya ada hubungannya gitu kan. ya. Kebetulan mereka juga debutnya tuh di game yang sama, di Sonic CD. Iya. Nah itu akhirnya kan ceritanya yang tadi tuh nempel-nempel nih sama Sonic nih si Amy kan. Nah akhirnya tiba-tiba si Metal Sonic tuh datang nyulik Amy. Terus akhirnya cabut. Udah tiba-tiba di situ Sonic kayak, saya harus menolong Amy nih gitu. Udah akhirnya mungkin mulai dari situ Amy makin-makin kan. Si Amy-nya makin kepincut. Ya. Makin kepincut, Gara-gara itulah dia Sonic. si Metal Sonic ini gitu. Dan Metal Sonic ini sendiri ceritanya tuh kayak gimana sih? Buatan dia ini buatan si Dr. Robotnik. Robotnik Jadi, ya? Eggman, Dr. iya, Eggman. Eggman. Nah, Gitu. jadi ceritanya itu dia itu sebenarnya pengen Robotnik kan punya ini ya dendam tersendiri kan dia sama pengen, Sonic. pokoknya pengen salah satu kunci penciptanya sama si Dr. Pokoknya Eggman harus nganuin Sonic lah. nganuin Sonic. Nah, gitu makanya dia dibikin ini, terus salah satu taktiknya dengan itu nyulik Amy. nyulik Amy. Karena waktu itu sudah tahu kan kalau Amy sama Sonic ini deket. Nah, akhirnya diculik. Nah, Gitu. Who knows, siapa tahu nanti pada penggambarannya mungkin akan digambarkan juga Benar, gitu. benar. Tapi satu fakta yang gue baru ingat juga. Apa? Metal Sonic ini sebenarnya bisa dibilang jauh. Sonic itu karakter tercepat bisa dibilang ya, dalam dunianya ya gitu. Di dunia ini. Bahkan sama digabung mau diantara siapapun gitulah, mau orang pakai mobil, orang mau pakai apa, Sonic larinya masih makin cepat. Lebih cepat. Tapi guys, kan dia robot nih. Jadi sama kayak PC, bisa di overclock. Di overclock. Bisa di overclock coy. Jadi dia tapi cuma hitungan beberapa menit doang. Iya sih, Dia bisa iya. overclock diri dia sendiri, bisa 4 kali lebih cepat daripada Sonic loh coy. Gila, Sonic coy, gokil. Kenceng loh. banget dia. Berarti sekenceng apa tuh berarti? Nah itu berarti makanya sebenarnya kalau mau disandingin banget sama Sonic ya bisa dibilang lumayan seimbang. Bahkan mungkin di beberapa momen bisa jadi lebih dia kuat. lebih unggul. Betul. Tapi emang gimana lagi karena dia kan robot ya. Bisa jadi bisa di-upgrade gitu loh. Bener. Pasti yang aslinya bisa Bisa kalah. gitu aja. Dan mungkin bentuknya bisa misalnya kalah nih. Abis itu mungkin di-upgrade lagi sama Dr. Eggman gitu kan. Who knows gitu. Dan menurut gue ini bisa si Metal Sonic ini bisa jadi salah satu karakter penggantinya Dr. Eggman. Oh iya. Karena kan si Jim Carrey dikabarkan bahwa memang kalau misalnya Doi bilang bisa jadi ini adalah film terakhir dia. Ya. Atau mungkin dia vakum dulu atau mungkin tapi yang bisa dijelas pada orang menggambarkannya memang dia benar-benar udah absen dari acting lagi gitu. Bukan secara film Sonic ya, tapi secara keseluruhan Jim Carrey sepertinya akan udah berhenti gitu untuk dalam dunia berakting karena ya udah umur juga kali mungkin udah perlu. Waktu di film ini juga dia udah kelihatan tua banget. Tua banget. Iya, ya mungkin who knows ya salah satu musuh yang bisa menggantikan dia sementara ya si Metal Sonic ini itu dia. Nah, itu karakter kedua kita guys. Nah, karakter ketiga. Nah, ini spesial nih guys. Ini dia. Ini yang gue demen banget guys. Gue juga demen banget. Kalau gue nggak selain Knuckles,
Nah ini dia, ada siapa Mik? Sini ada Shadow. Wah, ini pasti Shadow. banyak yang suka juga sih. Pastinya Shadow the Hedgehog ya guys. Jadi kalau yang lain-lain kan sebenarnya beda-beda ya kan, ada Fox, kayak Tails kan Fox. Knuckles sebenarnya gue nggak tahu sih, Knuckles itu apa ya? Gue juga rada-rada lupa ya. Apa ya dia? Itu dia. Nah kalau Sonic kan ada nama binatangnya tapi Sonic kan landak ya, porcupine ya. Iya kenapa namanya bukan porcupine? Kenapa hedgehog? Keren kali. Sonic the Porcupine. Kayak kurang menjual mungkin ya. Kayak anak-anak gitu. Ada. Jadi mungkin buat teman-teman yang tahu, boleh dijelaskan di bawah ya bedanya porcupine sama hedgehog ya. Kita ini kurang berpendidikan ya untuk hal-hal kayak gini ya. Ngomongin mengenai bahasa Inggris. mengenai fauna kita agak kurang tahu ya. Mohon dibantu lah ya guys. Jadi gitu. Nah, Shadow ini kebetulan sama kayak Sonic. Sama-sama porcupine lagi. Hedgehog. Sama-sama hedgehog. Nah, ini keren banget gitu. Nah, kalau misalnya dia ini asal muasalnya coba gimana? Asal muasalnya dia pertama kali debut tuh di Sonic Adventure 2. Sonic Adventure 2. Iya, itu 2001. Nah, itu pas keluar wah booming banget kan. Dia pokoknya dia ini origin story-nya dia anti-hero. Dia temenan sama anaknya si Gerald Robotnik. Iya, Robotnik. Kakeknya dari Dr. Eggman. Ada temenan sama Maria. Dia temenan sama Maria kan. Nah, dia ini seorang anti-hero yang dia pokoknya sebenarnya arahnya baik. Tapi dia menghalalkan segala cara untuk nyampe tujuannya dia. Makanya dia sering dibilang wah ini jahat nih gitu. Nah, sebenarnya dia anti-hero. Gue pengen nambahin nih. Sebenarnya Shadow itu sebenarnya karakternya menurut gue salah satu karakter development terbagus dalam dunia Sonic ya. Nah, banyak yang bisa mensalah-artikan mengenai dirinya dia gitu. Sebenarnya banyak yang bilang sebenarnya dia tuh jahat atau sebenarnya dia tuh baik. Sebenarnya tuh dia rada menurut gue memang paling menggambarkan jelas tuh dia anti-hero banget sih. Karakter paling yang menurut gue secara as a karakter itu paling enak untuk ngembangin dia gitu. Karena kan dia sebenarnya amnesia nih. Makanya di Sonic Adventure 2 tuh dia amnesia. Jadi pas dia sebenarnya dia udah diendep 50 tahun tuh di dalam organisasi GUN itu kan. Kayaknya GUN ya. Umurnya sama GUN kayaknya. Ya. Waktu itu kan terus makanya sama kayak di post credit scene sudah dijelaskan guys ya. Itu dia jadinya di post credit scene-nya si Sonic the Hedgehog 2 the movie-nya itu sudah di teaser bahwa ada Project Shadow yang sudah ditampilkan, udah ada shadow-nya. Keren banget itu desain shadow-nya. Mampus itu cakep banget men. Mungkin di next filmnya pastinya ada dia sih. Jadi semoga mudah-mudahan dengan sukses Sonic 2 jadi beneran ada Sonic 3 nih, gitu kan. Nah jadinya si Shadow ini juga sendiri kan dia tadi udah dibilang tuh amnesia kan, makanya dia pengen mencari jati diri. Nah itu mungkin ya salah satu konfliknya nanti mungkin dia bisa menyalahartikan bahwa ya jadi salah paham aja makanya dia berantem sama Sonic kan nanti untuk di konflik berikutnya gitu. Dan secara kalau ngomongin kan tadi kita udah ngomongin musuhan nih, sama Metal Sonic kan musuhan sebenarnya lumayan seimbang kan. Nah sama si Sonic yang sekarang si Shadow sebenarnya kalau ngomongin cepat nah tapi kalau ngomongin cepat bisa dibilang lari ya secara kalau lari sebenarnya Sonic lebih cepat. Si Shadow ini tuh kalau kita kasih kisi-kisi dikit sebenarnya dia nggak secepat Sonic. Tapi dia itu punya sepatunya itu guys. Dia tuh kayak di bawah tuh kayak ini skateboardnya Back to the Future. Jadi bisa ngambang gitu. Tapi cepet larinya bisa secepat Sonic. Overboard lah ya. Gitu. Overboard gitu, tapi di sepatu lah. Di sepatu. Gitu. Nah itu salah satunya. Terus dia itu secara badan dia tuh tadi punya chaos energy. Jadi secara lahir tuh dia ada chaos energy di dalam diri dia. Yaitu sama kayak di ini. Si Chaos Ring yang dipakai-pakai itu kan, yang ring-ringnya kecilnya itu sama si Sonic buat buka portal tuh biasanya. Buat portal. Terus mungkin di film kedua kan nyari Chaos Emerald yang Master Emerald. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya di dalam si Shadow udah ada kekuatan itu. Energi kayak gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat dia sebenarnya lumayan agak rada-rada OP sih menurut gua sih. Karena di tangannya tuh sebenarnya dikasih ini kayak gelang limiter. Limiter kekuatannya dia nih. Nah, ini keren banget makanya gue agak menunggu-nunggu nih untuk si Sonic si Shadow ini. Dikasih teaser gitu. Dikasih teaser. Makin gak sabar. Nah, terakhir kalau dari lu alasan kenapa harus ada Shadow kira-kira menurut lu apa nih? Kalau gue sih menurut gue ya karena dia ini kan sebenarnya hampir identik sama Sonic kan. Betul. Oh, sama hampir identik sama gitu. Hedgehog juga kan.
Jadi kita bisa lihat kalau Sonic punya lawan yang sepadan itu gimana gitu. Kayak berduel gitu kan. Wah. Iya. Bakal keren banget sih. Soalnya kalau di dalam sekarang ini kan ada Knuckles kan. Jadi mungkin Knuckles kan mungkin masih sebenarnya rada-rada baik aja, cuman dibego-begoin ya. Iya. Emang banget dibegoin. Agak-agak gitu ya. Agak-agak lucu sih. Nah, tapi si Shadow ini kan dia pure ya. Pure sebenarnya punya motif sendiri, punya alasan tersendiri gitu lah bisa dibilang untuk ngelawan Sonic gitu nanti pada akhirnya gitu kan. Jadi mungkin buat Smartface yang penasaran, coba komen di bawah. Kalian paling nungguin kira-kira karakter yang muncul siapa gitu di bawah. Jadi mungkin siapa tahu bukan kan di film ini kan yang debut kan dua. Mungkin bukan cuma Shadow doang yang di film Sonic 3. Who knows? Mungkin ada karakter lain. Bener-bener. Nah, yang satu lagi tapi aku mau nambahin juga kenapa Shadow harus muncul sih? Ya tidak lain tidak bukan karena dia disukain banyak orang. Itu dia benar. Pasti orang pada nunggu. Harus banget. Betul. Populer banget, guys. Bahkan di beberapa momen bisa ngalahin populernya Sonic. Dia waktu itu pernah sampai dapat Guinness Book of Record. Oh iya. Tahun 2008 atau 2011 gitu karena karakter terpopuler. Karakter game terpopuler ya. Mantap itu dia guys. Jadi ya kita doakan semoga ada Sonic 3. Amin. Untuk munculin dia nih. Buat munculin dia guys. Mohon dibantu lah ya. Gitu. Alright, Smart Viewers. Jadi nanti minggu depan kita akan balik lagi untuk pembahasan hari ini udah cukup gitu aja. Sekali lagi komen di bawah kira-kira karakter yang menurut kalian harus ada siapa gitu. Bener. Juga like tadi ya. Tentunya subscribe, nyalakan loncengnya. Yoi, di share itu dia. Alright. Terima kasih yang udah pada nonton. Nanti minggu depan kita akan balik lagi. Who knows kita akan bahas apa. Jadi untuk yang penasaran, sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata Nathan pamit. Mika pamit. Sampai jumpa. Bye.